Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan membahas video pidato dari Pak Rizik Syihab. Ini pidato di aksi reuni 212 kaum muslimin. Dan kalau kita menyimak video pidato dari Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin, ini sangat membagongkan kaum muslimin ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan saudara. Berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati saudara. Nah kaum muslimin ya, yang membagongkan itu ya ini statement dari Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin. Katanya pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, ya pilkada serentak sudah selesai. Sehingga ke depan jangan lagi pilpres atau pilkada memecah belah kita. Perbedaan pilihan dalam politik itu hal yang biasa. Katanya Pak Rizik Syihab kaget ketika ada orang yang berbeda pilihan, kemudian disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dimunafik-munafikkan. Katanya Pak Rizik Syihab kaget kaum muslimin. Katanya Pak Rizik Syihab kaget. Di belakang sana ada Habib, ada kiai, ada ulama yang berbeda pilihan. Itu wajib dihormati katanya. Jadi Pak Rizik Syihab kaget kalau ada orang yang berbeda pilihan dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Pak Rizik Syihab ini nggak mikir apa kaum muslimin ya. Selama ini yang ngurus masalah politik, yang sampai berfatwa wajib memilih si fulan, wajib memilih si fulan, itu siapa? Siapa? Ya? Siapa? Bahkan kemarin sempat viral kaum muslimin ya. Bahar Smith mengatakan Haikal Hasan pengkhianat ya. Kemudian mengatakan Prabowo pengkhianat ya. Yang selalu berkoar-koar mencaci pemerintah, yang selalu berkoar-koar masalah pilihan kepala daerah, pilihan presiden, yang sampai berfatwa-fatwa harus memilih ini, harus memilih itu siapa? Dan itu karena apa kalau bukan karena politik? Coba Pak Rizik ya, nggak ngaca ya. Yang melakukan apa yang disebutkan oleh Pak Rizik Syihab itu adalah orang-orangnya Pak Rizik Syihab sendiri, bukan siapa-siapa ya, yang memunafik-munafikan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, ya orang-orang Pak Rizik Syihab sendiri. Coba, ada nggak selain kelompoknya Pak Rizik Syihab ini yang ngurus masalah politik, yang sampai kemudian ada ijtima ulama menentukan pilihan presiden si A? Coba, ada nggak? Dulu ketika mendukung Prabowo, katanya ijtima ulama menentukan milih Prabowo. Jangan sampai milih Jokowi. Ya, sekarang kok ngomongnya seperti itu? Ya Allah. Coba kita lanjut videonya kamu. Jangan mau dipecah belah saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua saudara, di dalam memilih pemimpin jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah.
Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya ikhwan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Tuh kaum muslimin ya, sangat membagongkan kaum muslimin. Katanya jangan sampai kita dipecah belah, jangan memecah belah. Wong pelakunya pemecah belahnya yo Pak Rizik Syihab sendiri kaum muslimin. Pak Rizik Syihab dan kroni-kroninya. Ya, Bahar Smith coba. Ya, yang memecah belah itu mereka. Yang sibuk ngurusin masalah politik, sibuk ngeritik penguasa, sibuk ngeritik presiden. Siapa? Ya cuma para kabeb Ba'alawi kaum muslimin. Sampai-sampai Pak Presiden Prabowo baru dilantik berapa hari disebut pengkhianat. Coba. Hah? Temennya sendiri. Karena milih Prabowo, ikut Prabowo disebut apa? Pengkhianat juga. Coba. Itu kan perbedaan masalah politik. Perbedaan masalah pilihan politik. Tapi yang mencaci maki siapa? Ya orang Ba'alawi juga. Jadi sangat membagongkan kaum muslimin. Ya. Dan sangat lucu lagi Pak Rizik Syihab mengatakan apa? Dalam memilih pemimpin, dalam segala hal, acuan kita Al-Quran dan Sunnah. Sekarang coba lihat para kabeb Ba'alawi itu. Ketika mereka berceramah, ketika mereka berkoar-koar, itu acuannya apa? Apakah acuannya Al-Quran dan Sunnah? Coba lihat itu, ceramah-ceramah dari para kabeb Ba'alawi, dawir-dawir nggak jelas itu. Apakah itu acuannya Al-Quran dan Sunnah? Coba. Yang mengatakan berdoa di dalam WC, ditarim, dikabulkan. Yang mengatakan ada wali yang bisa terbang, Mi'raj dalam satu hari 70 kali. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj dalam satu hari 70 kali ke Sidratul Muntaha. Siapa? Coba. Apakah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Coba. Ada kabeb Ba'alawi yang mengaku bisa memadamkan api neraka. Coba. Apakah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Bahkan menantunya Pak Rizik Syihab sendiri mengatakan kalau minta kepada Umar Mukhdor, menyebut nama Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, itu sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, apakah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Pak Rizik, ya. Ini masuk ke dalam surat As-Saff kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian nggak mengamalkan. Coba. Ini mengatakan jangan memecah belah, jangan mengadu domba, harus damai, beda pilihan itu hal biasa. Tapi yang memecah belah, yang mencaci maki karena beda pilihan, dirinya sendiri. Mengatakan acuannya Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di dalam beragama, yang melanggar Al-Quran dan Sunnah adalah kelompoknya sendiri. Coba, gimana kaum muslimin? Ya? Yang seperti ini masih didengar ucapannya kaum muslimin? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.